wa yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin illa dhahaban wa fiddatan fayahramu. Nah itu aja minhajnya, anak hafal. Sarahnya liwar kan, banyak banget minhajnya. Paling banyak kitab yang disarahkan tuh minhaj. Kenapa? Karena minhaj itu kitab yang sudah paten, yang dipatenkan oleh Imam Nawawi, hasil daripada menterjih ulama-ulama madhab. Nah itu. Jadi kalau sebelum Nawawi itu, jangan coba-coba baca kitab sebelum Imam Nawawi, kecuali kemahir menterjih. Nah, dihalalkan menggunakan setiap bejana, wadah, piring, cangkir, mangkok, gayung mandi. Tuh, ina dah. Nah ini kenapa membahas ina di sini? Nah karena ina ini wasail taharah, perantara untuk memperantarai kita bersuci. Ini ada taharah, wasailu taharah dan wasailu taharah. Taharah bersuci, wudu, mandi, gitu ya. Wasailnya air, ya kan? Air, apalagi tanah, debu. Nah, wasailnya kan kada mungkin kita itu langsung banyu besungkap muha banyu, pasti menggunakan gayung. Nah itu wasail taharah namanya. Nah dibahas, makanya bahas ina. Dan dihalalkan menggunakan setiap bejana yang suci fit taharati, dalam bersuci, wa ghairiha ghairi taharah. Nah, barangnya kan usah bersuci kan lah, bertampungas halal aja, tapi bejana wadahnya suci. Nabi khilafin, jadilah fi ina'in tahir, di dalam kitab lain itu di situ ada dikecualikan jarak illa ina al maghsub, kecuali bejana illal awani al maghsubah, kecuali bejana yang hasil rampasan. Nah, payuharam itu diharamkan. Apalagi wal jildul adami, dia kulit manusia diulah bejana, diulah kantong, haram juga hukumnya kalau ada kanibal. Haram tuh makan tuh, makan ya Pak, menggunakan. Kenapa? Karena lihat hurmatil adami, karena menghinakan kehormatan manusia. Nah makanya semalam tuh orang bertakon, nah, ngamsah tuh lawan betis dipotong, betis mana yang kita tubuh lah dipotong, wajib kajian mematak, wajib, tapi kada perlu ditalkin. Ada perlu ditalkin, dimandikan, kada perlu disolatkan. Kenapa? Karena orangnya masih hidup. Nah kenapa wajib dipatak? Nah karena ini menghormati jasad manusia. Nah itu boleh dibuang di tong sampah, wajib. Sekarang ya kukulan rambut kalau wajib dipatak, kenapa kukulan rambut jadi dipatak? Kan sunnah aja, kalau hukumnya kan wajib lah. Nah bedakan antara juzu di awak kita, ada muttasil, ada munfasil. Ada juzu nang berempit, ada juzu nang berpisah. Terampit berarti ada juzu rambut berempit, betis berempit. Iya, maksudnya muttasil itu kita lah. Maksudnya muttasil itu apabila dipotong itulah kita tuh akan kekurangan. Nah, itu muttasil ngarannya. Kalau orang kadang-kadang mau tumbuh lagi. Kalau munfasil dipotong-potong itu bisa tumbuh lah kuku rambut. Nah, jadi apabila nang munfasil itu sunat dibatak, ada wajib. Tapi kalau nya muttasil kayak anggota tubuh nang vital itu wajib dipatah. Ada perlu dimandikan. Kenapa? Orangnya diyakini masih hidup. Nah lain orangnya diyakini setelah mati, gini ya, mati orangnya, umpama buaya menerkam lihaki, buaya makan buaya nih. Buaya laut vs buaya darat, nah versus gitu. Kalau lihaki apanya behaki di laut pemainnya, coba kita di darat mana nggak behaki. Jelas. Nah jadi mati behaki ini, nanti tinggal apa kalingkingnya. Nah ini wajib dimandikan, dikafankan dan disalatkan. Wajib patah. Niatnya apa? Memandi mayat yang saikuan dalam parut buaya laut. Kalah juga buaya darat. Yes.
Nah bi khilafin najis, menyalahi bejana-bejana yang terbuat dari kal muttakhadi min jildil maitatin, seperti bejana yang dibikin daripada kulit bangkai. Nah, itu jelas-jelas bangkai itu matanya sama ada hewan yang kalau dimakan tapi tanpa disembelih secara syar'i, bangkai najis kulitnya. Atau kulit hewan nang mati nang kada kalau dimakan dagingnya disembelih kah kada kah atap tuh kada kalau dimakan itu bangkai juga. Nah kulitnya itu najis. Nah kalau tanpa ada proses pensamakan, kalau ada proses pensamakan atau madbuh, didibah, disamak. Apa itu samak? Samak itu membuangi lender-lender lemak yang ada pada kulit. Sekira-kira kalau dibiarkan maka lender itu akan membuat pembusukan kulit. Nah itu cirinya kulit yang sudah disamak tuh, hasil pensamakan tuh kayak apa? Sekira-kira kulit itu apabila dicelup ke dalam air, diangkat basah, ini akan mengalami pembusukan lagi, itu hasil samak sudah. Berarti suci, sudah jadi samak 16 kali. Tapi dicelup ke banyu, diangkat pembusukan, berarti kulit itu pada hasil disamak, maka najis hukumnya. Nah, najis hukumnya. Nah, illal kalbu wal khinzir wa may yatawalladu minhuma. Kecuali anjing lawan babi atau berserta koloni-koloninya. Nah itu munya itu biar disamak kayak apa kepada kawal lah. Nah lalu ada pertanyaan, kayak apa aja tas kulit, banding kulit itu sudah aja tuh dari buaya, dari hewan najis, daripada harimau, banding harimau ya, kulit macan buat harimau kan daripada hewan yang najis. Arti najis itu mana sabi mau teh hewan yang najis lantaran kematiannya. Bolehkah kita makan dibawa sembahyang? Pertanyaannya diculuk buruk lah tas kulit tadi, kadang lah berarti itu sudah disamak suci. Tapi kita kan tahu zaman samaknya itu orang kafir kalau menggunakan dengan najis, hatta lawan tahi burung merpati boleh bersamak tuh, ada jadi masalah lah. Yang penting ampeh buruk habis payuhra mustakmaluh, maka haram menggunakan bejana yang terbuat daripada najis seperti bangkai yang tidak disamak kulit bangkai. Fayuhra musta'maluhu fi ma'in qalilin wa ma'in, maka diharamkan menggunakan bejana daripada kulit bangkai tadi pada air yang sedikit, atau bejananya digunakan minyak goreng, benda cair. Kenapa? Kena litana jusihima, karena menjadi terkontaminasi dengan najis air lawan benda cair tadi, bihi dengan sebab jildil maitah, dengan sebab kulit bangkai. Hah? Tadi banyak orang baik, minyak gorengnya baik, pakai kulit bangkai, nah timbul menjadi mutanajis, membuang air itu, membuang airnya, ya membuang air secara syariat, artinya kalau digunakan lagi. Nah di situ haramnya. Bertanya, kenapa haram? Membuang air lah, membuang air. Ada usah membuang air, penggunaan air aja tuh ya lah. Dalam berlebihan, amunnya air orang seperti air di masjid haram lah. Kan dalam berlebihan apalagi dibuang sengaja. Jadi matan kepada matan, dan dihalalkan menggunakan bejana yang suci illa zahaban wa fiddatan, kecuali bejana itu terbikin daripada emas lawan perak. Sekalipun suci emas peraknya, aina ihima bejana emas perak, payah ramu, diharamkan itu istikmal. Nah udah boleh, udah boleh. Payah ramu istikmaluh, diharamkan menggunakan itu bejana fit taharah wa ghairiha, baik ikam gunakan bersuci atau selain bersuci. Barang aja bejana itu matanya gasan paludahan, yang ada gimana bersuci, atau gasan wadah calak mata emas haram juga. Apalagi wadah piring sendok ya juga itu haram. Nah, wadah sampah ya juga malah haram juga. Qala sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah minum pada cangkir emas dan perak,
dan janganlah makan pada piring emas dan perak. Orang Bahari sinduk kuning saja udah mau deh, piring kuning udah mau kuningan, makruh Jepang hukumnya lah. Ya udah mau terima makruh. Muttafaqun hadis alaih. Wa yuqasu, nah dikiaskan akan itu nang makan minum gairul uqli, selain makan dan minum itu, wasyurbu alaihima, atas makan dan minum. Jadi selain makan, selain minum, dikiaskan atas makan dan minum barang lain. Gasan mandi, ya jujur teh, gasan berudu, nah, ada kali dalam. Nah jadi kalau ada makanan di piring, ya disurungi orang parut lapar, makan nih kan disuruh di piring, haram lah kah? Haram makan di piring itu. Jadi kayak apa caranya mat? Kayak caranya kayak apa? Ambil lewat tangan kiri dulu. Hanya tangan kanan mengambil tangan kiri, makan. Nah itu ada haram enggak? Nah, ada haram. Atau orang di piring tadi tumpah ke mangkok nang kaca, ke mangkok biasa, makan pada bapak juga. Yang penting jangan langsung di piring itu. Wakada seperti ini juga, ini apa? Ini nang menggunakan pemakaian emas dan perak, memakai untuk wadah-wadahan, yahramu ittikhaduh, diharamkan membikin ittina'uh, membuat, memproduksi emas lawan perak untuk bejana ini. Nah, khilaf di sinilah, pendapat lain makruh. Nah, maulahnya gini, memakainya haram. Kalau di sini menggunakan haram, nah li'annahu fil asah, menurut pendapat yang paling sahih, berarti khilaful asah makruh lah, khilaful asah sahih itu makruh. Nah kada haram, makruh aja. Kenapa nih alasan tahrimnya, ilat tahrimnya kenapa? Li'annahu yajuru isti'malih, karena itu membawa ila isti'malih, kepada penggunaannya itu bejana tadi. Gara-gara diulah bisa, lah bisa. Des wasami, nah ini pendapat yang kedua, membikin bejana wawadahan dari emas dan perak, la yuhramu, ada diharamkan. Kenapa? Iktisaran ala muridin nahyi bil isti'mal, karena sedin mengerucutkan atas mendatang hadis Nabi nang diharamkan itu hanya penggunaan pemakaian itu aja. Nah, karena menggunakan kaidah nang wasail makasib itu tidak lah. Nah, ini pendapat yang kedua, tapi ini khilaful asah, berarti sahih, masih bisa diamalkan lah, masih bisa diamalkan. Sabila sebenarnya Ahmad hari ini orang betakon nih, hari ini orang betakon, orang tuh orang kampung orang kampung bang real mengaji kita jadi pikir itu jar bisa, kalau ulah balain lain jar bisa dasar kayak itu kajar, terus balain lain maksudnya kawal-kawalnya ya, oh jauh di kawal tukang ini kau di kawal terus bang jawab kayak pak. Nah, kan dia kalau pina ada guru riba bacaan dia, kalau pina ada kawal di lain dia nang membolehkan dia minta, kalau ada kawal di lain membolehkan dia. Jaku sini memadahi lah kawalnya ada atau ada juga. Kalau ada, mestinya kalau seorang maulah spekulasi nang kayak itu, sebutkan kawalnya ada atau adanya. Kalau ada sebutkan ada, kalau ada tahu jangan disampaikan. Nah, itu. Tapi kalau nyai mahir sudah nih istilah-istilah tuh sekalipun nih kayak ini nih kaza wa kaza, berarti ada khilafiah, berarti ada tuh di situ kawal yang lain mengatakan. Nah kalau di situ ada jaz tanpa ada khilaf, sudah jazman bila khilafin, ada perlu dicari lagi. Jangan lagi kalau pina ada kawal yang lain kedusah lagi. Nah satu, nah sekalipun jago ada khilaf, nah sekalipun ada terjadi khilaf, ujarnya bolehkah dipakai kawal, kalau nya mengatakan bolehlah dipakai ya. Kenapa jago kadang ada satu si fulan mengatakan jadi ada bapak aja asal ada kawalnya ini membolehkan, oh ada serta merta. Kalau bang setiap ada ulama yang mengatakan lalawanan dari satu pendapat, boleh kita memakai pendapat yang ulama berbeda dengan itu, kada kawa, ada serta merta, ada susunannya lah. Ini boleh kita mengamalkan tuh, contoh hadis sahih lawan daib, sama kawal asah lawan sahih, pintangan daib ada boleh dia pakai lah, apalagi difatwakan.
difatwakan. Nah, beda tentang fadail amal, fadilat amaliyah untuk memicu merangsang kita dalam beribadah. Ada apa? Lah, kalau landasan hukum kada kawan yang dhaif. Nah, pertanyaannya jadi kok tahulah kita mana sahih, mana dhaif, mana asah. Nah, satu. Yang kedua, kurang tuh ada benda dangar yang penting banget aja. Yang kedua, jadi aku pulang masalah ulama tuh kan satu ulama aja beda kaul-kaul tuh bisa kayak Imam Nawawi beda-beda kaulnya dalam kitab ini beda-beda. Nah, itu cukup ada susunannya. Di mana susunannya? Kalau Imam Nawawi berfatwa A, kadang B, kadang C, lihat kitab nang pertama dipakai kitab At-Tahqiq. Itu. Yang kedua Majmu', tiga Raudhah. Itu ada susunannya kada kawa. Aku di dalam kitab Allah Nawawi memuliakan susunannya ada. Nang nomor berapa nyawa bersuara atau? Nah, itulah ada susunannya. Cuman sayang gitu, guru aja. Ustadznya itu tamat pesantren juga. Iya, ilmu itu kada diajarkan di pesantren kenai. Jadi diajarkan zaman kami kan ada guru yang mengajarkan. Kenapa? Bukan gurunya kada ilmu, ada waktunya bermampu dia. Waktunya mengupas itu kada mampu. Anak aja kelas 2 aja kalau tamat pesantren itu kelas 2 ya udah. Kelas 2 aja. Jus 2 aja tamat. Hah? Jadi kan ada waktu, jadi disuruh mengampung itulah susunan-susunan itu atau nukar kitab mutalaah itu ada susunannya. Itu pintu kah yo udah pokoknya dia hari tua catat yo itu Tuhan kan anaknya itulah. Wa yahillu dan halal al-ina bejana al-mumawwah al-mutalla yang disepuh. Nah, ini kada bapak bejana disepuh bidhahabin aw fiddatin menggunakan sepuhannya emas atau perak ay yahillu isti'maluh dihalalkan menggunakan bejana emas dan perak nang disapuh itu pun fil asah menurut pendapat yang paling kuat. Khilaful asah sahih tetap haram. Nah, tetap haram tapi sahih aja. Tapi nang asalnya ada bapak. Alasannya, ada tuh harus alasannya. Jangan ikam gerisi alasannya tuh gerisi supaya ikam paham konsep hukum itu poinnya itu kayak apa. Liqillatil mumawwah atau mumawwih karena sedikitnya benda nang disapuhakan bihi lawan amas tadi maka annahu ma'dum seolah-olah ada. Ini utas perak disapuh lawan emas itu kan apa lah ya hilus tek malum halal tapi sapuhan itu lo kayak apa lah sapuhan itu sapuhan nang apabila sedikit nang apabila dilebur hilang. Nah tapi kalau sawasa itu matanya dilebur ada emasnya. Nah di situ nang haramnya sawasa lah. Tapi ini khilaf lah masalah utasnya, ada mendakan makruh, ada mendakan haram. Makruh nah, karena menyerupai adalah emas. Haramnya di mana? Membuang-buang harta. Nah itu. Wasani yuhramu lil khuyala dan pendapat yang kedua khilaful asah apa? Sahih. Nah Pak yuhramu haram juga walaupun menyapuh bejana tadi lil khuyala. Nah nang haram itu ilatnya karena sombong. Mun kamu ada sombong ada baik. Bisa apa? Bisa status. Sama juga cenderia tuh ngarannya. Wa kasri qulubil fuqara dan karena mempengaruhi hati masyarakat. Kasihan orang lah. Orang beres saja makan nukar tunggalitaran seorang amas disapuhakan ke gayung mandi. Gayung mandi ini dijemben pulang. Tatek. Walau kasural mumawwah seandainya banyak benda yang disapuh bih lawan amas tadi bihaisu yahsul minhu syai'un bil 'ardi 'alan nar sekira-kira hasil dari emas itu ada sisa dengan dibakar atas api diharamkan jasman bila khilafin asah sahih kan ada beda tetap haram. Nah, nang khilaf tadi di mana apabila dibakar ada sedikit gitu. Tapi kalau banyak haram. Sama ya, emas perak itu sudah itulah. Wa yahillul ina dan halal pulang bejana apa tuh? Yahillul ina in nafis bejana yang berharga. Bejana berharga pisah melarang seperti apa min ghairi dhahab wal fiddah yang terbikin selain emas dan perak bahan bakunya
ketika yakut seperti yakut, larang beremas gitu teh. Pada berharga nih. Ayyahillu isti'malu, halal menggunakan bejana dari emas, apa? Dari yakut fil azhar menurut pendapat yang paling kuat menurut ashab. Wasani yuhramu lil khuyala, nang kedua tetap haram juga karena sombong, wa kasrikul bil fuqara, dan karena mempengaruhi hati masyarakat. Tapi wadu fi adzalik, ditolak pendapat kaul yang kedua ini bi annahu la yudrikuh, bahwasanya penolakan ini mengenai pendapat yang kedua nang khilaful azhar berarti apa? Zahir ya lah, kuat khilaful azhar itu memandangkan kada haram juga. Kenapa? Karena sombong dan mempengaruhi hati masyarakat. Nah, alasan mempengaruhi hati masyarakat itu dupi ditolak. Kenapa ditolak? La yudriku ilal khawas, karena kada tahu benda itu berharga kecuali orang istimewa. Orang fakir kada tahu benda-benda larang. Bahari kalau wah ini tahu sudah orang fakir. Nah, berarti kada kau menolak lagi. Nah, kada menolak lagi. Gini, berlian tahu, aku aja fakir tahu di batu berlian. Jirat-jirat juga mau kurang ajar ya Allah. Sembahyang ini main higa nah aja. Anu akan minta kurang ajar ya Allah ini. 30 juta ya. Mah aja Pak. Sebutin make hem. Si kong bini mai. Wa 'alal hurmah bil mas'alatain yuhramul ittiqad. Nah, oke. Terlepas dari keharaman dalam dua masalah ini. Dua masalah ini. Yuhramul ittiqad bil asah akhdan mimma sabaq. Diharamkan membikin bejana daripada yakut tadi, jamrut, berlian atau apa sebagaimana telah lewat. Nah, bes. Wa syarabil muhammin fi saniyah kama taqul fi syarih muhadzab. Wa madhubiba bes lah. Nah, jadi nang an-nafis lah, benda nang berharga dilarang, nang larang, nang diharamkan, nang halal memakai, itulah nang fizat itu, fizat pada bendanya. Adapun pada nang aslinya gitu lah. Menurut pendapat nang kedua itu haram juga. Adapun benda nang muttakhaz dibikin lalu mahal, nah itu kan apa? Kenapa boleh? Contoh kayu jati, kayu wara, ulin wara, murah lah itu. Nah, kuningan murah itu. Lalu dibikin sedemikian rupa, divariasi, lalu hasilnya indah, lalu bernilai mahal. Itu ada haram. Ada haram itu. Ittifaq ulama qaul azhar, ilaful azhar zahir. Tetap itu halal. Nah, kenapa itu? Nah, itu ada bidzat wa bil ittikhad ya perbedaannya. Sedikit gampang lah. Ada. Jadi lu nanti, itu ada lizatihi jarak, lizatihi dalam ada imma amma li sunatihi ka ina min khashabin muhkaman sunnah fala karata itu. Kenapa itu? Banyaknya malah kerajinan tangannya lah, daripada cangkir atau apa diukir-ukir orang, tapi bendanya itu bukan daripada benda berharga, bukan zat yang berharga, tapi hasil sum'ah, hasil ketikat, hasil kerajinan tangan. Nah, itu udah apa itu? Allah bisa wa ma dubbiba bi dhahabin wa fiddatin dabbatan kabiratan li zinatin hurima. Al-Fatihah.